Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan akan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami mau membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus, menuntun dan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, juga umat-Mu yang siap mendengarkannya saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita dalam suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya buat kita semua. Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 15 yang berkata demikian. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia kepadamu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa, hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit, untuk menghilangkan lapar dan air, kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Nya. Kita juga siap melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Salam Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita merenungkan sabda Tuhan saat ini yang berkata, kandang domba dari gembala yang baik. Kandang domba dari gembala yang baik. Kitab Nehemia umumnya bercerita tentang kondisi bangsa Israel setelah masa pembuangan di Babel. Seluruh aspek kehidupan bangsa Israel hancur lebur, khususnya sosial, ekonomi, dan religius. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan religius. Pemulihan kehidupan beragama sangat penting, karena ketika dalam pembuangan mereka telah dipengaruhi oleh model keberagaman bangsa Persia lainnya. Juga mereka merasa bahwa Allah benar-benar telah meninggalkan mereka. Oleh karena itu dalam ayat pembacaan kita yang ke-11 dan 12, nampak orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan itu diingatkan kembali akan perbuatan Allah bagi mereka di masa lalu. Terutama kenangan indah ketika Allah memimpin mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun telah membuktikan betapa Allah senantiasa bertindak sebagai pemimpin, sebagai gembala yang baik, yang menyediakan tempat perteduhan bagi mereka, yang melindungi mereka dari mara bahaya. Dan penguatan kembali keberimanan bangsa Israel perlu dilakukan dalam rangka memperkuat perasaan nasionalisme yang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keberimanan kepada Yahweh. Masa pembuangan telah mengajarkan mereka betapa pahit dan sengsaranya bila mereka dibelakangi oleh Tuhan, dan hal itu diperbandingkan dengan pengalaman perjalanan di padang gurun. Generasi yang hidup setelah pembuangan adalah generasi baru yang hanya mendengar cerita tentang peristiwa keluaran yang penuh dengan pengalaman religius yang dialami oleh nenek moyang mereka dengan Tuhan. Berbagai peristiwa ajaib yang terjadi di zaman itu kini diceritakan kembali dalam rangka membangun sentimental umat untuk bergerak dan tergerak kembali, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka jika mereka hidup menurut titah dan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan yang terdapat dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai ayat 12 tetap relevan untuk dijadikan acuan bagi kehidupan orang Kristen yang hidup di masa kini. Khususnya dalam konteks Indonesia, di mana krisis yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara turut mempengaruhi seluruh komponen bangsa ini. Kehidupan menjadi lebih rumit dan susah, dan pemulihan dari krisis terasa berjalan cukup lambat. Di pihak lain, lembaga agama nampak tak berdaya mendampingi umatnya melewati masa krisis menuju ke pemulihan. Lembaga agama cenderung untuk sibuk dengan urusan politis dan seremonial. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan umat menuntut pembaharuan dalam kehidupan keberagaman itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia dan Esra di zaman setelah pembuangan ke Babel, mereka melihat bahwa pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan keberagamaan hanya mungkin terjadi melalui proses penyadaran yang sungguh-sungguh, baik kepada rakyat maupun pemimpin agama dan masyarakat.
Para pemimpin agama dan masyarakat adalah gembala bagi rakyat dan juga umatnya. Sebagai gembala, mereka dituntut untuk bersikap rendah hati, mampu merangkul masyarakat dan umat ke dalam komunitas yang kondusif bagi kehidupan bersama. Dan mereka adalah tokoh yang memberikan contoh kehidupan yang patut ditiru. Dalam kenyataannya, pada situasi masa kini, para pemimpin cenderung melupakan peran mereka sebagai gembala. Hampir tidak ada sinkronisasi antara kata dan perbuatan. Mereka cenderung lupa bahwa di zaman teknologi canggih seperti saat ini, hampir tidak mungkin menyembunyikan hal-hal yang buruk. Karena pada akhirnya akan terbuka juga. Mereka cenderung mengucapkan janji dan kata-kata indah kepada masyarakat banyak. Tetapi dalam kenyataannya tidak ada realisasi. Para pemimpin agama meminta umat untuk hidup di jalan Tuhan, tetapi mereka sendiri hidup di jalannya sendiri, yaitu jalan ketidakbenaran. Demikian pula para pemimpin negara dan masyarakat. Mereka meminta masyarakat banyak untuk hidup prihatin dan jujur, sedangkan mereka boleh hidup tidak prihatin dan tidak jujur. Jadi sebenarnya proses penyadaran harus diarahkan kepada para pemimpin dan baru kemudian kepada rakyat ataupun umat Tuhan. Proses penyadaran harus lebih intensif dilakukan bagi para pemimpin umat, baik itu pendeta maupun majelis jemaat. Barulah kepada jemaat. Mengapa? Karena bagaimana mungkin mereka sanggup memimpin jika tingkat kesadaran iman mereka rendah, bahkan cenderung di bawah rendah. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam rangka berperan sebagai gembala yang dapat menyediakan kandang yang baik, yang kondusif, dan yang sejuk bagi domba-dombanya, maka seorang gembala haruslah memiliki kesadaran iman yang tinggi. Kecerdasan intelektual adalah penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah kecerdasan emosional yang mendukung kesadaran iman itu sendiri. Itulah syarat menjadi seorang gembala. Dan itulah yang dimiliki oleh Nehemia. Dan ia bertekad untuk membangun kehidupan bangsa Israel secara fisik maupun psikis, termasuk kehidupan beriman. Tuhan memberkati kita dalam perenungannya saat ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kepadamu kami berserah dan membawa pergumulan kehidupan seluruh umat-Mu di dunia ini. Terkhusus kami di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Klasis Kota Kupang Timur. Tuhan melihat sendiri apa yang kami harapkan secara bersama-sama. Kami merindukan untuk menjadi gembala yang baik, yang dapat menuntun domba-domba ke tempat yang baik pula. Karena itu Tuhan, hidup kami terus bawa ke dalam hadirat-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh para presbiter yang ada di Klasis Kota Kupang Timur, berkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan kehidupan tiap-tiap hari. Arahkanlah hati dan kehidupan kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa, sehingga pergumulan-pergumulan kehidupan kami dalam setiap apa yang menjadi pengharapan kami boleh terwujud nyatakan lewat jawaban Tuhan kepada kami semua. Tuhan memberkati kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami.
Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan boleh menolong kami semua untuk tetap berada dan menjalankan semua yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Berbagai persoalan yang datang silih berganti, kami punya Tuhan yang kami andalkan, akan memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik untuk kami bisa melewati masa-masa sulit ini pula. Bapa di sorga, berkati kebersamaan kami dalam Klasis Kota Kupang Timur ini. Apa yang menjadi pengharapan kami ke depan, kami percaya jawaban itu pasti hanya datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Ini doa dan pengharapan kami ya Bapa. Dengar dan sambut akan doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah suara kebenaran dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.